Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video saya kali ini bertema Wali Songo dalam peradaban Islam di Indonesia. Di Pulau Jawa, penyebaran agama Islam dilakukan oleh Wali Songo atau 9 wali. Wali ialah orang yang sudah mencapai tingkatan tertentu dalam mendekatkan diri kepada Allah. Para wali ini dekat dengan kalangan istana. Merekalah orang yang memberikan pengesahan atas sah tidaknya seseorang naik tahta. Mereka juga adalah penasihat sultan. Karena dekat dengan kalangan istana, mereka kemudian diberi gelar sunan atau susuhunan, yang artinya yang dijunjung tinggi. Kesembilan wali tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, Sunan Gresik, kemudian Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Derajat, kemudian yang keempat Sunan Bonang, yang kelima Sunan Kalijaga, yang keenam Sunan Giri, yang ketujuh Sunan Kudus, yang kedelapan Sunan Muria, yang kesembilan Sunan Gunung Jati. Nah, pada tema Wali Songo ini saya fokus pada Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau menyiarkan Islam di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Beliau merupakan perancang pembangunan Masjid Demak. Sejarah Sunan Ampel. Beliau dilahirkan pada tahun 1401 Masehi di Campa. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat, sedangkan sebutan Sunan merupakan gelar kewaliannya, dan nama Ampel atau Ampel Denta itu dinisbatkan kepada tempat tinggalnya, sebuah tempat dekat Surabaya. Ayah Sunan Ampel atau Raden Rahmat bernama Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Wawuribi, yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Ibunya bernama Dewi Chandrawulan. Istri Sunan Ampel ada dua, yaitu Dewi Karimah dan Dewi Chandrawati. Kedatangan Sunan Ampel di Pulau Jawa. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya Dwarawati. Sunan Ampel merupakan salah seorang anggota Wali Songo yang sangat besar jasanya dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa. Pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Ilmu agama yang dimiliki Raden Rahmat bahkan sudah sangat mumpuni di usianya yang masih sangat muda. Maka dari itulah beliau langsung dipercaya oleh Raja Brawijaya, Maharaja Majapahit saat itu, untuk menyebarkan ajaran agama Islam di seluruh wilayah Ampel Denta yang sekarang ada di Surabaya. Raja Brawijaya sendiri pun sudah menjadi muslim, sehingga enggak sulit bagi Sunan Ampel untuk memulai dakwahnya. Dimulai dari dakwahnya di kalangan kerajaan, yakni untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada abdi dalam kerajaan. Kemudian Sunan Ampel mendapatkan 12 hektar tanah di Ampel Denta untuk dijadikan sebagai pusat dakwah. Karena inilah maka Raden Rahmat kemudian dikenal sebagai Sunan Ampel. Metode dakwah Sunan Ampel. Metode diskusi adalah metode dakwah yang dipilih oleh Sunan Ampel. Bisa dibilang sangat berbeda dengan cara dakwah wali lainnya, yakni dengan pendekatan seni budaya, di mana Sunan Ampel sering mengadakan sharing dengan masyarakat sekitar. Kepada masyarakat kelas bawah, beliau lebih ke mengarahkan dan share ilmu baru. Berbeda lagi dengan penanganan kepada masyarakat kelas atas, Sunan Ampel lebih mengedepankan diskusi ilmiah yang full pengetahuan. Jadi, bisa dikatakan metode dakwah Sunan Ampel ini kondisional, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Moh Limo. Ini juga merupakan metode
Sunan Ampel. Moh limo ini berisi 1. Moh wadon, artinya enggak mau main wanita. Yang kedua, moh mabok, atau enggak mau mabuk-mabukan atau minum minuman keras yang haram. Yang ketiga, moh main, atau tidak mau bermain. Dalam hal ini maknanya tidak mau main judi. Yang keempat, moh maling, yang artinya tidak mau mencuri atau jadi maling. Dan yang kelima, moh madat, atau tidak mau mengonsumsi obat-obatan terlarang atau segala macam narkoba. Kelima metode dakwah Sunan Ampel tersebutlah yang dikenal sebagai ajaran Sunan Ampel yang sangat dikenal dan dijadikan pegangan masyarakat yang akhirnya mualaf. Selanjutnya karomah. Karomah dari Masjid Ampel yang mana tidak ada kerusakan sedikit pun saat ada pasukan penjajah yang menyerang Surabaya kala itu. Selain itu, Masjid Sunan Ampel ini mendatangkan ribuan jamaah di bulan Ramadan. Ucapan Sunan Ampel yang mujarab terhadap salah satu muridnya, yakni Mbah Soleh. Beliau mengatakan bahwa Mbah Soleh dapat hidup sebanyak 9 kali. Dan ini terbukti, beliau hidup sebanyak 9 kali. Murid Raden Rahmat yang bisa melihat Ka'bah langsung dari Masjid Ampel, dia adalah Mbah Bolong. Selanjutnya peninggalan dan karya. Yang pertama yaitu Masjid Sunan Ampel. Masjid Sunan Ampel ini terletak di Surabaya. Yang selanjutnya yaitu Masjid Rahmat Kembang Kemuning. Bukan hanya Masjid Sunan Ampel yang dibangun oleh Sunan Ampel, melainkan juga Masjid Rahmat Kembang Kemuning yang awalnya hanya surau biasa. Selanjutnya yaitu Makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel ini terletak dekat dengan masjid. Jadi dengan Masjid Sunan Ampel. Jadi ketika wisata religi bisa mendatangi Makam Sunan Ampel sekaligus Masjid Sunan Ampel. Selanjutnya yaitu Pesantren Sunan Ampel. Pesantren Sunan Ampel ini sangat terkenal dan pembangunannya juga bersamaan dengan Masjid Sunan Ampel, sehingga letaknya tidak terlalu jauh dengan Masjid Sunan Ampel. Selanjutnya yaitu sumur, di mana air dari sumur ini dikatakan mirip dengan air Zam-Zam. Selanjutnya yaitu Kampung Arab, di mana Kampung Arab ini terletak di Ampel dan bisa dibilang orang-orangnya banyak yang dari kalangan orang Arab. Yang terakhir yaitu Nazir. Nazir ini ialah orang yang mengurus hal tentang Islam. Tugas Nazir ini ialah mengurusi hal bukan hanya masjid saja, melainkan juga makam Sunan Ampel. Mungkin hanya ini dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi